Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan tentunya semangat dalam menyaksikan video pembelajaran ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal, ya, tepatnya ada 10 soal terkait dengan materi pertemuan ke-8 hingga ke-11 dari mata kuliah MBL. Kita tahu materi pertemuan ke-8 hingga ke-11 ini mencakup materi matriks, kemudian SPL atau sistem persamaan linier, kemudian ada fungsi linier, fungsi kuadratik, dan fungsi sesepenggal. Oke, kita mulai dari nomor 1, ini soal terkait dengan matriks. Oke, di sini diketahui dua buah matriks, matriks A dan matriks B, masing-masing berukuran 2 kali 2. Ya. Kita ingat ya, ukuran matriks itu adalah banyaknya baris dengan banyaknya kolom. Nah, kemudian di sini diketahui juga perkalian matriks AB, yaitu seperti ini. Ya. Yang ditanyakan adalah nilai dari A kecil dikalikan dengan B kecil. Oke, perhatikan dulu ya, kita ingat konsep perkalian matriks ya. Jadi misalkan kita di sini punya matriks A, kemudian dikalikan dengan matriks B. Apakah perkalian ini terdefinisi atau tidak? Kita cek ukurannya ya. Di sini matriks A ukurannya 2 kali 2, kemudian matriks B juga ukurannya 2 kali 2 ya. Kita lihat banyaknya kolom matriks A dengan banyaknya baris matriks B, apakah sama atau tidak? Karena sama, maka perkalian matriks A dengan B itu terdefinisi. Kemudian kalau terdefinisi nanti hasilnya berapa ukurannya ya? Ukurannya itu hasilnya adalah 2 kali 2 dari banyaknya baris matriks A dengan banyaknya kolom matriks B. Oke, kita kalikan ya matriks A kita punya di sini A1, B2, kemudian matriks B di sini kita punya A1, 1, 0. Hasilnya itu adalah matriks berukuran 2 kali 2. Oke, jadi elemen pada baris pertama, kolom pertama matriks AB, yaitu diperoleh dengan cara mengalihkan baris pertama pada matriks A dikalikan kolom pertama matriks B. Jadi A kali A ditambah 1 kali 1 itu adalah A kuadrat ditambah 1. Kemudian elemen pada baris kedua, kolom kedua, kita kalikan baris kedua matriks A, pada baris ke-1 kolom kedua ya, kita kalikan baris ke-1 matriks A kali kolom kedua matriks B. Jadi A kali 1 ditambah 1 kali 0 itu adalah A. Kemudian elemen pada baris kedua kolom ke-1 kita kalikan ini baris pertama ya matriks A dengan kolom ke-1 matriks B ya. B kali A tambah 2 kali 1 itu adalah AB ditambah 2. Kemudian yang terakhir elemen baris kedua kolom kedua itu kita kalikan baris kedua matriks A kali kolom kedua matriks B. B kali 1 ditambah 2 kali 0 itu hasilnya B. Dan di soal ini diketahui sama dengan 10 A14B. Nah, karena kebetulan yang ditanya adalah perkalian nilai A kecil kali B kecil, ya kita tinggal menyamakan saja elemen pada baris kedua kolom ke-1. Jadi kita nggak perlu cari A, nggak perlu cari B, ya tinggal kita samakan saja di sini baris kedua kolom ke-1, ya elemen baris kedua kolom ke-1. A tambah B ditambah, A kali B ditambah 2 sama dengan 14. Dari sini kita peroleh AB-nya itu sama dengan 12. Sehingga nomor 1 ini bisa kita jawab ya dengan mudah, jawabannya adalah 12. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, di sini Rudi hanya memiliki uang dalam bentuk pecahan Rp10.000 dan Rp20.000. Perbandingan banyaknya lembaran Rp10.000 dan lembaran Rp20.000 itu ada 3:4. Nah, setelah dihitung jumlah uang Rudi seluruhnya itu Rp220.000. Yang ditanyakan adalah berapa sih banyaknya lembaran uang Rudi seluruhnya. Oke, kalau misalkan kita misalkan ya banyaknya lembaran Rp10.000 ini sebagai variabel X. Kemudian nanti banyaknya lembaran Rp20.000 ini sebagai Y. Maka dari soal kita bisa
mendapatkan informasi ya perbandingan antara X dengan Y itu adalah 3:4. Ya, jadi X per Y-nya sama dengan 3/4. Kemudian kita punya juga jumlah uang rudi seluruhnya itu Rp220.000. Ya. Oke, karena uang Rp10.000-nya itu ada sebanyak X, ya berarti kalau kita kalikan Rp10.000, 10K dikalikan X, ya ditambah dengan uang rudi yang dari Rp20.000, ya karena banyaknya ada sebanyak Y, kita kalikan 20.000 Y, ya itu totalnya harus sama dengan 220.000. Oke, dari sini sebetulnya ini adalah sistem persamaan linier ya, sistem persamaan linier dengan 2 persamaan dan 2 variabel X. Yang ditanyakan adalah banyaknya lembaran uang rudi seluruhnya, berarti yang ditanyakan adalah X ditambah Y itu berapa. Oke, ini kita substitusi saja ya, selesaikannya dengan cara substitusi. Kita substitusi X sama dengan 3/4 Y saja ya. Kita masukkan ke sini, ini K-nya kita coret aja, nanti dapat 10 kali 3/4 Y ditambah dengan 20Y sama dengan 220. Supaya mudah ini kita kalikan 2 aja ya, kalikan 2. 2 kali 10 ya kali 3 dibagi 4 itu nanti 15. 2 kali 20 itu 40. 220 kali 2 itu 440. Dapat di sini 55Y sama dengan 440. Y-nya sama dengan 440 dibagi 55 itu 8. Oke, setelah dapat Y-nya 8, tinggal kita masukkan lagi X-nya. Kita masukkan Y-nya untuk dapatkan X maksudnya. Ya, X sama dengan 3/4 kali 8, sama dengan 6. Dari sini kita akan peroleh X ditambah Y itu sama dengan 6 tambah 8 sama dengan 14. Oke, jadi banyaknya lembaran uang rudi seluruhnya itu ada 14 lembar ya, terdiri atas 6 lembar Rp10.000 ya dan 8 lembar Rp20.000. Kita cek ya, 6 kali 10.000 itu 60.000 ya, 8 kali 20 itu 160.000. 60.000 tambah 160.000 itu 220.000 ya. Perbandingannya 6/8 itu sama dengan 3/4. Oke, sehingga kita yakin jawaban kita benar. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Oke, di sini diberikan matriks A berordo atau berukuran 3 kali 3 ya, artinya banyaknya barisnya ada 3, banyaknya kolomnya ada 3. Dengan elemen-elemennya didefinisikan seperti ini ya, A, I, J. Kalau misalkan 1 plus I-nya lebih dari 2, berarti A, I, J-nya itu nanti diganti dengan I tambah J kuadrat. Selainnya ya itu kita ganti dengan 1 min J. Yang ditanyakan adalah berapa sih nilai dari determinan A transpose. Oke, kita tuliskan dulu aja matriks A lengkap dengan elemen-elemennya. Oke, karena 3 kali 3 berarti mulai dari baris 1 ini A11, A12, ya A13, kemudian A21, A22, A23, baris terakhir A31, A32, A33. Nah, untuk mencari setiap elemennya kita lihat dulu nih yang 1 plus I-nya lebih dari 2 tuh yang mana sih ya. Yang baris pertama kan I-nya 1, baris kedua ini I-nya 2, baris ketiga ini I-nya 3. Kalau ini 1 tambah 1 itu kan sama dengan 2, enggak lebih dari 2 ya. Kalau ini 1 tambah 2 itu 3 lebih dari 2, yang ini 1 tambah 3 itu 4 lebih dari 2, berarti yang elemen-elemen yang 1 plus I-nya lebih dari 2 itu yang baris kedua sama baris ketiga. Yang selainnya itu yang baris pertama. Yang baris pertama ini yang selainnya. Oke, berarti kalau kita tentukan yang selainnya itu kan rumusnya 1 min J ya. A11 ini J-nya 1, A12 ini J-nya 2, A13 ini J-nya 3, 1 min 3.
Kemudian yang A21 diganti dengan I plus J kuadrat, I-nya 2, J-nya 1 ya. Jadi 2 tambah 1 kuadrat. Ini I-nya 2, J-nya 2, I-nya 2, J-nya 3. Kemudian yang ini I-nya 3, J-nya 1. Kemudian I-nya 3, J-nya 2. I-nya 3, J-nya 3. Oke, sehingga kalau kita hitung ya, ini jadi 0, min 1, min 2, kemudian ini 3, 6, 11, ini kita hitung 4, 7, 12. Oke, yang ditanyakan adalah determinan dari A transpose. Ini kita nggak perlu cari A transpose-nya ya, kenapa? Karena kita punya sifat bahwa determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Oke, untuk cari determinan A, karena ini matriksnya berukuran 3x3, kita bisa gunakan metode Sarus ya atau metode angin ribut. Kita tuliskan kolom pertama dan kolom keduanya di sebelah kanan matriksnya ya. Kemudian ini kita kalikan ya, 0 kali 6 kali 12 0, min 1 kali 11 kali 4 min 44, min 2 kali 3 kali 7 minus 42 ya. Kemudian kita kurangi arah sebaliknya, ini 4 kali 6 kali min 2 minus 48. 7 kali 11 kali 0 itu 0. 12 kali 3 kali min 1 minus 36. Oke, sehingga ini kita peroleh min 44, min 42, ini min 86. Ya. Min kali min plus 48 tambah 36 itu 84. Oke, sehingga 84 dikurangi 86 itu sama dengan min 2. Jadi jawabannya determinan dari A transpose itu sama dengan minus 2. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 4. Oke, misalkan diketahui matriks A ya dengan matriks A-nya ini berukuran 2x2 ya, di mana ada dua elemen yang masih dalam bentuk K seperti ini. Nah, jika pangkat matriks A adalah 1, maka nilai K adalah, ingat ya, definisi dari pangkat matriks itu adalah ordo terbesar submatriks segi yang determinannya tidak 0. Kalau pangkat matriks A ini 1, ya bukan 2, berarti determinan dari matriks A itu sama dengan 0. Karena kalau determinannya tidak sama dengan 0, ya kalau determinan A tidak sama dengan 0, berarti pangkat matriks A itu 2. Karena pangkat matriks A-nya ini kurang dari 2, ya 1, maka determinan A-nya itu pasti 0. Kalau determinan A-nya sama dengan 0, karena ini matriksnya berukuran 2x2, ya, mudah saja untuk mencari determinan tinggal K kali 2K, itu 2K kuadrat, ya 4 kali 8 itu minus 32. Di sini kita peroleh K kuadrat min 16 sama dengan 0. Oke, sehingga kalau ini kita faktorkan, ya jadi K plus 4, K min 4, sama dengan 0. Ya, dari sini kita peroleh K-nya itu minus 4 atau K-nya sama dengan 4. Oke, jadi untuk nomor ini sebetulnya pilihannya kurang lengkap ya. Ini harusnya 4 atau min 4 atau 4 ya, sehingga jawabannya itu harusnya min 4 atau 4. Oke, kita lanjutkan lagi nomor 5. Ya. Pernyataan yang paling tepat mengenai solusi SPL adalah ya. Oke, kita ingat lagi ya SPL tentang kekonsistenan SPL. SPL itu bisa konsisten, bisa tidak konsisten. Kalau konsisten itu dia punya solusi ya. Kalau misalkan tidak konsisten berarti tidak punya solusi. Nah, kalau dia punya solusi ya, itu dia ada dua kemungkinan, bisa solusi tunggal atau punya banyak solusi, dan banyaknya solusinya itu adalah tak hingga banyaknya solusi. Oke, jadi SPL dapat memiliki tepat satu buah solusi itu benar ya. SPL pasti memiliki solusi itu salah ya, karena SPL bisa jadi tidak punya solusi ya. Jadi nggak pasti punya solusi. Bisa jadi dia tidak punya solusi.
Kemudian SPL punya tepat 3 buah solusi, enggak ya, karena yang mungkin itu solusinya tunggal atau tak hingga banyaknya solusi. Tepat 2 buah solusi juga enggak. Yang pernyataan keempat sama kelima ini mungkin terjadi kalau misalkan ada tambahan informasi ya selain SPL-nya ya, misalkan variabel-variabelnya itu harus bilangan bulat misalkan seperti itu. Kemudian misalkan variabel-variabelnya hanya boleh pada interval tertentu saja, itu mungkin ya. Tapi kalau SPL-nya sendiri ya tanpa ada tambahan informasi itu yang mungkin itu hanya punya solusi tunggal atau tak hingga banyaknya solusi atau tidak punya solusi. Semua pilihan jawaban yang diberikan benar salah ya, karena tadi pilihan yang lain ada yang salah. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Ya. Oke, di sini diberikan sistem persamaan linier yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel X, Y, Z. Dia akan punya solusi kalau alfanya itu berapa. Ya. Oke, kita ingat ya konsep menentukan kekonsistenan SPL ya, kita bisa menggunakan pangkat dari matriks A dan pangkat matriks A gandeng B ya. Kalau misalkan pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A gandeng B itu berarti dia konsisten ya. Kalau mereka sama dengan n-nya ini banyaknya variabel atau banyaknya kolom matriks A, berarti dia punya solusi tunggal. Kalau kurang dari n berarti dia punya tak hingga banyaknya solusi. Kalau pangkat A nggak sama dengan pangkat A gandeng B, berarti dia tak konsisten. Oke, jadi ini kita tuliskan dulu dalam bentuk matriks gandeng ya. Matriks A digandeng dengan matriks B. SPL-nya kita tuliskan dulu dalam bentuk seperti ini. Jadi 1, 1, 2, alfa. Ini dari koefisien X, ya, koefisien Y, koefisien Z, sama ruas kanannya dari persamaan yang pertama. Dan persamaan kedua 1, 1, 4, 2 alfa. Yang ketiga 1, 1, alfa kuadrat, 2 alfa. Oke, kita lakukan OBD supaya jadi matriks dalam bentuk eselon baris. Ya. Jadi ini kita buat 0 ya dengan patokannya yang ini. Jadi kita lihat baris pertama ya, elemen tak 0 pertamanya kan ini 1, di bawahnya itu harus 0 semua. Oke, berarti kita gunakan OBD E21-1 sama E31-1 sekaligus. Oke, ini jadi 1, 1, 2, alfa. Ya. Sebelah sini udah pasti 0. Oke, min 1 kali 1, min 1 tambah 1, 0. Ya. Min 1 kali 2, min 2 tambah 4, 2. Min 1 kali alfa, min alfa. 2 alfa min alfa itu alfa. Kemudian min 1 kali 1, min 1 tambah 1, 0. Ya. Min 1 kali 2, min 2, tambah alfa kuadrat, jadi alfa kuadrat min 2. Kemudian min 1 kali alfa, min alfa, tambah 2 alfa, itu alfa. Oke, kemudian kita lihat baris kedua. Elemen tak 0 pertamanya kan 2, ini ya. Di bawahnya ini harus 0 semua. Oke, berarti ini kita gunakan OBD apa ini ya? E32 kan supaya jadi 0, ini kita kurangi dengan alfa kuadrat min 2 ya. Supaya dapat minus dari alfa kuadrat min 2, 2 ini kita kalikan min setengah kali alfa kuadrat min 2. Oke, sehingga nanti hasilnya jadi 1, 1, 2 ya, alfa. Baris kedua tetap 0, 0, 2 alfa. Baris ketiga ini 0, 0. Oke. Oke, jadi kalau 2 kita kalikan dengan min setengah, ini kan min 1 ya. Min 1 kali alfa kuadrat min 2. Ya. Min 1 kali alfa kuadrat min 2 itu min alfa kuadrat plus 2 ya. Min alfa kuadrat plus 2 ditambahkan alfa kuadrat min 2 jadi 0. Oke, kemudian yang ini ya. Baris ketiga jadinya alfa ya, alfa yang ini yang di baris ketiga ditambahkan dengan baris kedua kali ini ya, berarti
min setengah alfa kuadrat min 2. Oke, dari sini karena yang matriks A ini sudah nggak ada alfanya, berarti kita bisa menentukan pangkat dari matriks A. Kita lihat pangkat matriks A itu, kita lihat banyaknya baris yang tidak nol semua. Itu ada 2 baris ya, baris 1 sama baris kedua, sehingga pangkat dari matriks A itu sama dengan 2. Nah, jadi agar SPL itu punya solusi, pangkat matriks A itu kan harus sama dengan pangkat matriks A gandeng B. Berarti karena kita tahu pangkat matriks A-nya 2, ya, pangkat matriks A gandeng B itu harus sama dengan 2. Nah, kita lihat matriks A gandeng B ya. Matriks A gandeng B supaya pangkat matriks A gandeng B-nya 2 berarti hanya boleh ada 2 baris yang tidak nol semua ya. Ini kan baris 1 sama baris kedua udah nggak nol semua ya. Berarti baris ketiga ini harus nol semua ya, berarti alfa min setengah alfa kuadrat min 2 itu harus sama dengan 0. Oke, berarti tinggal kita selesaikan persamaan ini ya terhadap alfa untuk mencari nilai alfa. Jadi alfa min setengah alfa pangkat 3 min 2 min 2 kali min setengah kan plus 1 ya, berarti plus alfa sama dengan 0. Jadi kita punya min setengah alfa pangkat 3 tambah 2 alfa sama dengan 0. Supaya gampang ini kita kalikan min 2 aja. Kalikan min 2 jadinya ini alfa pangkat 3, ini minus 4 alfa sama dengan 0. Oke, kita faktorkan, ini keluarkan alfa, jadi alfa kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan lagi, ini jadi alfa plus 2, alfa min 2 sama dengan 0. Dari sini kita akan peroleh alfanya sama dengan 0, atau alfanya sama dengan min 2, atau alfanya sama dengan 2. Oke, dari sini kalau kita lihat jawabannya, pilihan jawabannya sebetulnya 4 pilihan jawaban lain yang disediakan salah ya. Karena alfanya itu harusnya min 2 atau 2 atau 0. Jadi harusnya min 2 ya, atau 0 atau 2. Oke, kita lanjutkan lagi ke nomor 7. Oke, di sini diketahui bahwa harga 5 buah kue A, 2 buah kue B, dan 3 buah kue C itu Rp132.000. Sedangkan 7 buah kue B dan 3 buah kue C itu Rp127.000. Kemudian kalau 3 buah kue B itu Rp39.000. Nah, si Amin ini membeli sejumlah kue A dan 2 buah kue C itu Rp108.000. Rp108.000. Yang ditanyakan berapa sih banyaknya kue A yang dibeli oleh Amin, jadi sejumlah ini tuh berapa. Jadi kita cari tahu dulu nih harga masing-masing kuenya ya. Oke, jadi saya misalkan A dulu ya, A ini adalah harga 1 buah kue A, kue. Kemudian B kecil ini harga 1 buah kue B, dan C kecil ini adalah harga 1 buah kue C. Oke, jadi dari sini kita akan peroleh dari kalimat pertama kita akan punya 5A ditambah 2B ditambah 3C itu sama dengan 132.000. Kemudian dari kalimat berikutnya 7 buah kue B, 7B ditambah 3C itu sama dengan 127.000. Kemudian 3 buah B itu sama dengan 39.000. Oke, dan Amin ini kan kalau misalkan banyaknya kue A yang dibeli oleh Amin ini sebanyak X, berarti nanti X dikalikan A ditambah dengan 2C itu hasilnya Rp108.000. Oke, kita untuk mencari X berarti kan kita harus tahu A sama C ya, berarti untuk tahu A sama C
kita selesaikan SPL ini. Ya, kita punya SPL dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Oke, ini penyelesaiannya mudah saja, tinggal substitusi saja. Ya. Dari sini kita akan punya B-nya ini Rp13.000, ya, tinggal 39 dibagi 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan kedua, 7 kali 13 itu 91, tambah 3C sama dengan 127. Kita dapat 3C-nya nanti setelah dihitung ini 36.000, C-nya ini 12.000. Oke, kemudian untuk dapat A kita masukkan B sama C yang udah kita peroleh. Berarti ditambah dengan 2 kali 13, 26. 3 kali 12, 36. Sama dengan 132. Kak. Dapat nanti 5A-nya itu adalah 70K ya. 132 dikurangi 62. Ya. Dapat A-nya nanti itu 14.000. Oke, tinggal kita masukkan ke sini ya, 14.000 X ditambah dengan 2 kali C itu 24.000 sama dengan 108.000 ya. Oke, nanti dapat 14X itu sama dengan 108 kurangi 24 itu 84 ya, X-nya 84 dibagi 14 itu sama dengan 6. Oke, jadi jawabannya banyaknya kue A yang dibeli oleh Amin itu adalah 6. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 8. Ini adalah konsep pergeseran kurva ya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Oke, mungkin saya jelaskan dulu konsepnya ya. Kalau misalkan kita punya fungsi ya kurva Y sama dengan fx ditambah C ya. Ini bisa kita peroleh ya. Jadi kurva Y sama dengan fx ditambah C itu dapat diperoleh ya, dengan menggeser ya, kurva Y sama dengan fx ya, menggeser kemana? Ke atas ya, ke atas C satuan. Oke, kalau kita punya kurva Y sama dengan fx min C, ya, ini dapat diperoleh dengan cara menggeser kurva fx ya ke bawah, ya, ke bawah C satuan. Kalau kita punya kurva Y sama dengan fx ditambah C, ya, fx ditambah C, berarti ini bisa kita peroleh dengan cara menggeser kurva ke kiri, ya, C satuan. Kalau kita punya kurva Y sama dengan fx min C, ini bisa kita peroleh dengan cara menggeser kurva Y sama dengan fx ke kanan. Ke kanan C satuan. Nah, untuk menjawab nomor 8, persamaan kuadratik ini harus kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Ya. Jadi, Y sama dengan X kuadrat min 6X min 10 ini kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna. Ya. Pertama, min 6 ini kita bagi 2 ya. Min 6 ini kita bagi 2 itu jadinya min 3 ya. Min 3 kalau kita kuadratkan itu jadi 9. Oke, jadi angka 9 ini ingat diperoleh dari mana? Dari min 6 kita bagi 2, kemudian kita kuadratkan. Kemudian supaya tetap sama yang di atas, ya 9 ini kan harus kita kurangi 19. Ya, supaya jadi min 10. Jadi ini kita mengubah min 10-nya jadi 9 min 19 ya. 9-nya bisa diperoleh dari min 6 bagi 2 kuadratkan jadi 9. Kemudian min 11-nya bisa diperoleh dari supaya 9 ditambah berapa nih supaya jadi min 10. Berarti kan ditambah min 19. Oke, kemudian yang ini tinggal kita buat jadi kuadrat. X min 3 kuadrat min 19. Ya, min 3-nya bisa diperoleh dari mana? Dari min 6 bagi 2 tadi ya. Kan kalau kita jabarkan
X kuadrat ya, 2 kali min 3 min 6X, min 3 dikuadratkan plus 9. Oke, jadi kalau seperti ini ya, X-nya kan dikurangi 3 ya, X min C, berarti kemana ini? Ke kanan ya. Berarti yang benar itu ke kanan, yang ini berarti geser ke kanan, berapa satuan? 3 satuan. Oke, kemudian kalau min 19 berarti ini Fx min C ya. Fx min C berarti ini geser ke bawah. Geser ke bawah berapa satuan? 19 satuan. Oke, berarti jawabannya itu yang pertama ya. Kita geser kurva Y sama dengan X kuadrat, 3 satuan ke kanan dan 19 satuan ke bawah. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 9. Oke, di sini berbagai metode telah digunakan untuk memprediksi berat badan anak-anak. Ya. Berat badannya dalam kilogram ini. Berat badan anak-anak dalam keadaan darurat ketika obat-obatan perlu diberikan dan berat badan tidak dapat diukur. Jadi ini ceritanya anaknya mungkin dalam keadaan sakit ya, sehingga berat badannya ini nggak bisa diukur ya, dan harus memberikan obat-obatan kepada anak-anaknya. Dan berat badannya ini diprediksi ya, jadi nggak diukur ya, tapi diprediksi dari usianya ya. Jadi di sini diberikan usia 0 sampai 10 tahun. Ini di sini ada formula Leffler. Formula Leffler ini seperti ini ya, dia fungsi sesepenggal untuk memprediksi berat badan dari usianya. Dan ini setiap penggalannya ini fungsinya fungsi linier. Oke. Nah, formula Leffler ini memenuhi sifat apa ya? Oke. Kita lihat yang pernyataan kedua dulu ya. Fungsinya ini naik dengan perubahan berat badan yang lebih rendah untuk 1 tahun ketika untuk 1 tahun kenaikan usia ya pada anak-anak usia 0 sampai 1 dibandingkan usia anak-anak dari 1 sampai 10 tahun. Oke, perubahan berat badan ya, perubahan berat badan lebih rendah untuk 1 tahun kenaikan usia. Oke, kita lihat ya, kalau misalkan anak-anak usia antara 0 sampai 1 ya, untuk 1 tahun kenaikan usia ya, itu berat badannya berubahnya 6 ya, berubahnya 6. Jadi kalau misalkan usia 0 tahun ya, usia 0 tahun ini kan F0-nya itu adalah 4 ya. Sementara usia 1 tahun itu 10 ya, F1-nya 10. Sehingga penambahannya ya, ini dari ke sini itu perubahannya itu adalah 6 kg. Sementara untuk usia dari 1 sampai 10 ya, kalau misalkan kita hitung F2 ya, misalkan F2 ini 2 kali 2 tambah 10 itu 14 ya. Kemudian kalau naik 1 tahun F3 2 kali 3 6, 6 tambah 10 16 ya. Perubahannya itu hanya 2 saja. Jadi kalau kita lihat pada anak-anak usia dari 0 sampai 1 itu perubahannya lebih tinggi ya, lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak pada usia dari 1 sampai 10. Jadi yang ini jawabannya itu salah ya. Ini harusnya lebih tinggi perubahannya. Nah, perubahan ini sebetulnya bisa tinggal lihat dari gradien dari persamaan liniernya aja ya. Yang ini kan 6, yang ini 2. Jadi yang ini lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Kemudian fungsi naik yang memprediksi berat badan yang berbeda pada T0 sampai 10. Ya. Ini tidak semuanya berbeda ya. Tidak semuanya berbeda. Yang berbeda itu maksudnya 0,1 sama 110. Tapi misalkan T-nya 2 sama 3 kan fungsinya sama ya. T-nya 3 sama T-nya 4 kan fungsinya sama. Artinya ada yang sama gitu ya, enggak semuanya berbeda.
Berarti yang ini juga bukan jawabannya. Fungsi naik dengan garis sejajar pada T-nya 01 sama T110. Oke, ingat ya, ini fungsi naik itu karena gradiennya positif ya. Kalau gradiennya negatif, dia fungsi turun. Oke, garisnya sejajar enggak ya, karena kan gradiennya berbeda ya. Ini gradiennya 6, yang ini gradiennya 2. Jadi enggak sejajar ya. Jadi dia beda kemiringan ya. Kalau misalkan gradiennya ini positif ya, yang gradiennya lebih tinggi itu pasti lebih curam ya dibandingkan yang gradiennya lebih kecil. Fungsi naik dengan kemiringan yang sama ya, tadi ya kemiringannya itu beda ya, jadi yang ini juga salah. Oke, jadi nomor 9 ini jawabannya adalah semua pernyataan itu salah. Oke, terakhir nomor 10 ya, ini udah ada jawabannya. Satu. Oke, kita coba bahas ya. Ini mirip seperti soal sebelumnya yang tadi nyari alfa ya. Kalau ini konstantanya ini masih ada A, B, C. Sama seperti yang tadi, ini SPL-nya kita buat dulu dalam bentuk matriks gandeng. Matriks A gandeng B. Ini kita tuliskan 1, 3, 1 A. Kemudian min 1, min 2, 1 B. 3, 7, min 1 C. Oke, kita buat dalam bentuk matriks eselon baris. Ya. Nah, kita lihat elemen tak 0 pertama, pada baris pertama ini 1, berarti di bawahnya ini harus 0 semua. Oke, kita lakukan OBD E211 sama E31 min 3. Oke, jadinya 1, 3, 1 A. Kemudian yang ini udah pasti 0 ya. Kemudian ini 1 kali 3 dikurangi 2, 1. 1 kali 1 tambah 1, 2. 1 kali A tambah B, A tambah B. Kemudian min 3 kali 3, min 9, tambah 7, min 2. Min 3 kali min 1, min 3, kurangi 1, min 4. Oke, min 3 kali A, min 3A, tambah C, jadi C min 3A. Oke, berikutnya kita lihat baris kedua, elemen tak 0 pertamanya kan 1, ya di bawahnya ini harus 0. Ya, berarti kita gunakan E32, 2. Oke, sehingga nanti jadinya 1, 3, 1, A, 0, 1, 2, A tambah B, 0, ya ini udah pasti 0. Oke, 2 kali 2, 4, kurangi 4 itu 0. 2 kali A tambah B, 2A tambah 2B, ya. Ditambahkan C min 3A, berarti C min A min C min A plus 2B ya. 2A tambah 2B ditambahkan dengan C min 3A. Nanti dapat C min A plus 2B. Oke, dari sini juga kita lihat ya pangkat matriks A ya itu udah bisa ditentukan karena nggak mengandung konstanta. Kita lihat ada banyak ada 2 baris yang tidak 0 semua sehingga pangkat matriks A itu sama dengan 2. Oke, kita cek keempat pernyataan ini ya. Ada berapa banyak yang salah yang ditanyakan? Ada berapa banyak yang salah? Oke, pertama agar SPL ini tidak konsisten ya. Oke, berarti pangkat matriks A itu tidak boleh sama dengan pangkat matriks A gandeng B. Nah, pangkat matriks A-nya 2, berarti pangkat A matriks A gandeng B-nya ini nggak boleh 2 ya. Nah, supaya nggak boleh 2, pangkat matriks A gandeng B-nya itu harus 3. Nggak mungkin 1 ya. Karena kan udah ada 2 baris yang nggak 0 semua. Nah, supaya pangkat matriks A gandeng B-nya 3, berarti harus ada 3 baris yang tidak 0 semua. Berarti C min A plus 2B ini nggak boleh 0. Berarti C-nya itu sama dengan C-nya nggak boleh sama dengan A min 2B. Oke, berarti pernyataan yang pertama ini benar ya, supaya SPL-nya
nggak konsisten, amin 2B nggak boleh sama dengan C. Kemudian agar SPL-nya konsisten. Berarti pangkat matriks A itu harus sama dengan pangkat matriks A gandeng B. Nah, karena pangkat matriks A-nya udah diketahui 2, berarti pangkat matriks A gandeng B itu harus sama dengan 2. Nah, supaya pangkat matriks A gandeng B-nya 2, berarti hanya boleh ada 2 baris yang 0 semua. Berarti yang hanya boleh 2 baris yang tidak 0 semua. Ya. Berarti hanya baris ketiga yang 0 semua. C min A plus 2B ini harus sama dengan 0. Nanti dapat C-nya sama dengan A min 2B. Jadi supaya SPL-nya konsisten, berarti benar ya A min 2B itu sama dengan C. Oke, perhatikan bahwa kalau C-nya sama dengan A min 2B, ya berarti kan baris ke 3 itu 0 ya. Baris ketiganya 0 semua ya, sehingga nanti pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A gandeng B itu kurang sama dengan 2 kan kurang dari N ya. N-nya ini 3. Banyaknya variabel atau banyaknya kolom matriks A. Sehingga dari sini kalau C-nya A-2B dia akan punya hingga banyaknya solusi. Punya hingga banyaknya solusi. Sehingga di sini SPL itu tidak mungkin punya solusi tunggal. Karena nggak mungkin pangkat A-nya 3, pangkat A gandeng B-nya 3 ya. Pangkat A-nya kan udah pasti 2. Supaya punya solusi tunggal, pangkat A kan harus sama dengan pangkat A gandeng B, harus sama dengan N, harus sama dengan 3. Sementara pangkat A-nya aja 2, jadi nggak mungkin 3. Jadi SPL-nya nggak mungkin punya solusi tunggal. Oke, jadi yang ketiga ini salah, ya, yang keempat ini benar. Berarti ada berapa banyak pernyataan yang salah? Itu ada 1. Oke, saya kira itu pembahasan untuk 10 soal ya, terkait dengan materi mata kuliah MBL pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-11. Semoga pembahasan ini bermanfaat ya, dan semoga sukses nanti ujiannya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.